Udah badan ditanam, kepalanya keluar, diletakkan gergaji di atas kepalanya, kata Nabi. Fayudha'u fawqa ra'si wa yashaqqu bithnain. Letakkan kepalanya dan digergaji, kepalanya bagi dua, kata Nabi. Nabi sampai jelaskan begitu. Kepalanya terbelah menjadi dua, kata Rasulullah. Faman yusaddu dzalika an dinih, yang demikian itu tak merubah agamanya dan masih tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yamshatu bi amshatil hadid, ada lagi didatangkan sikat, sebuah sikat dari besi. Tahu sikat besi? Nah, sisir bisa juga sisir atau sikat dari besi. Maduna lahmi min azmin wa asab, dan juga disikat tubuhnya sehingga lepas daging dari tulangnya. Wa ma yusaddu dzalika an dinih, dan dia tak berubah dari agamanya, kata Rasulullah. Nabi jelaskan begitu dengan para sahabat. Wallahi, Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimakumullah, shaimin dan shaimat, orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa, semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Nah, subuh ini masuk hari yang ke-4 ya. Nah, untuk Masjid Darul Muttaqin ini pengajian kita tetap jalan ya, setiap subuh Selasa sampai terakhir nanti 4 kali pertemuan. Dan saya hanya menyambung kajian yang lalu, yaitu riwayat hadis-hadis tentang keutamaan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebagai tanda-tanda bahwasanya beliau itu sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Salawat bin salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, panutan kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqamah melaksanakan perintah Allah dan sunnahnya sampai akhir masa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di bulan yang mulia ini sehingga kita dapat menyelesaikan puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, kuatkan iman kita, Allah kuatkan keyakinan kita kepadanya, dan semoga kita menjadi orang yang bertakwa insyaallah, amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, shaimin dan shaimat rahimakumullah, kita lanjutkan tambahan hadis berikutnya. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari ya, ini hadis sahih berarti. Riwayat dari seorang sahabat bernama Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu an. Khabbab ini belakangnya disebut bin Al-Arad, bisa juga Al-Arad, bisa juga Al-Arad dan Al-Arad. Dia bisa disukunkan ra-nya, dimatikan. Jadi saya hanya sebut Khabbab saja ini, Khabbab pakai kha. Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu an qala, dia berkata, dia mengatakan, syakauna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan fi zidil Ka'bah. Nah, kami, kata Khabbab, pernah mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau sedang berselimut dengan burdahnya. Burdah itu selendang yang panjang, tapi cuma ditutup untuk badan gitu. Orang Arab memang gitu, dia pakai imamah, pakai selendang lagi. Nah, kadang selendang itu ditutup kepala, badan, kadang ditaruh di bahu. Nah, kalau waktu dingin, selendang itu dipakai selimut, jadikan selimut. Nah, sebelum saya lanjutkan hadis ini, kenapa Khabbab ini mengadu kepada Nabi SAW? Dia bilang, waqad laqaina minal musyrikina syiddatan, sungguh kami mendapatkan siksaan yang keras dari
kaum musyrik, orang kafir Quraisy. Nah, makanya dia mengadu dengan Nabi. Khabbab ini kan salah satu hamba sahaya. Hamba sahaya ini dulu susah, ya, susah, bermimpi pun tak mungkin untuk jadi orang yang merdeka. Nah, karena untuk dimerdekakan itu biayanya besar. Mengharapkan ada orang yang dermawan untuk memerdekakan belum tentu dapat, ya. Makanya hamba sahaya dulu kalau dia sudah beriman dengan Nabi Muhammad SAW pasti dapat siksaan. Apalagi tuannya, tuannya Khabbab ini bernama Ummu Ammar. Kalau Ummu Ammar bilang, ini hamba sahayaku Khabbab, aku serahkan kepada kalian wahai orang kafir Quraisy, siksa lah dia. Udah disiksa tu. Nah, Nabi tak bisa buat apa-apa. Kenapa? Bisa, tapi harus dimerdekakan. Kalau duit belum ada, gimana mau merdekakan? Nah, terpaksalah Nabi berpesan kepada Khabbab, suruh sabar sampai nanti datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Khabbab ini dulu profesinya di samping hamba sahaya, dia sambilan cari duit, dia pandai besi, buat pedang, buat palang. Gitu lah dia Khabbab ini. Dia orang tenaganya kuat. Nah, waktu Khabbab ini masuk Islam, nah, siksaan datang. Seperti Bilal lah. Kalau Bilal terlentang, dia tengkurap, tiarap gitu. Dia ambil batu yang kena terik matahari ini panas tu, yang besar-besar, diletakkan di belakang dia, ditindihkan gitu. Nah, dia mengarang-arang lah sambil menyebut nama Allah. Kemudian dibawa ke rumahnya. Ke rumah kan banyak besi, api menyala, besi dimasukkan ke api itu, panas besi itu, letak lagi ke badan dia tu, suruh tiarap lagi. Ya, ban juga ada yang diletakkan di atas ubun-ubun dia, ini meleleh di atas kulit gitu. Nah, jadi susahnya Khabbab itu tak bisa menolak. Nabi pun tidak sebut apa-apa. Nah, cuman Nabi ada berdoa, Allahumma ansur Khabbaban, ya Allah tolonglah Khabbab. Nah, yang tak lama setelah itu Khabbab pun mendapatkan pertolongan dan dimerdekakan. Kemudian dia bebas seperti Bilal lah. Nah, dia pun dakwah. Nah, dakwah itulah dia termasuk orang yang pandai Al-Quran. Ya, Al-Quran. Nah, jadi dia menyampaikan Al-Quran dan dia pandai nulis. Al-Quran itu ditulisnya. Pergi ke rumah sahabat yang mau belajar, dia tunjukkan ni, tulisannya bagus. Nah, itulah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar ni kan dikisahkan mau membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan Umar ni menuju rumah siapa? Arqam bin Abi Arqam tu, dekat Safa tu. Nabi akan kumpul di sana bersama Hamzah, paman Nabi. Datang Umar dengan pedang. Dalam perjalanan orang memanggil, ya Umar, kau mau ke mana? Aku mau pergi ke rumah Arqam bin Abi Arqam, ada Muhammad, aku mau bunuh dia. Kenapa kau mau bunuh dia? Kau punya saudara, adik perempuanmu bersama suaminya udah masuk Islam, kata dia. itu Umar naik tu, tak jadi pergi rumah Nabi, langsung dia berbalik arah, pergi ke rumah adiknya Fatimah Al-Khattab. Nah, jadi Fatimah tu adiknya Umar bin Khattab. Pergi dia berbalik langsung. Nah, sampai di rumah Fatimah, ya, dia mendengar. Pertama dia langsung memukulnya. Dipukulnya adiknya tu, berdarah pipinya, luka pipinya. Tampar sekali ya sama Umar. Umar tu besar tinggi. Jangan main-main, Umar hampir 2 meter tinggi. Umar itu. Kalau dia naik kuda tak pakai tali, langsung turun. Orang kan tali kuda tu kan ada pijakan tali tu sebagai tangga pelana tu. Dia tak langsung naik, langsung turun. Kakinya panjang. Nah, kakinya panjang, tinggi, besar tinggi dia. Jadi kalau mukul langsung pecah pipi adiknya Fatimah tu. Nah, suaminya bela Sa'ad bin Zaid tu. Begitu bela pun ditampar sama Umar, jatuh juga dia. Akhirnya terpandang kepada secari kertas. Nah, secari kertas itulah surah Taha. Ada 8-9 ayat. Tulisannya tulisan Hafal. Dia pun ambil, dia baca. Di situlah tu
hidayah pun datang. Surah Taha dibaca, hidayah pun datang, bergetar Umar. Umar bergetar baca ayat tadi itu. Dari mana kau dapat ini? Nah, ini tulisan Habab. Dalam Habab pun keluar. Rupanya Habab ada di dalam. Lagi ngajar Al-Quran, Habab pun keluar. Habab, kau dapat dari mana ini? Aku dapat dari Muhammad SAW. Dibaca sampai selesai Umar. Ini bukan ucapan Muhammad, kata dia. Tahu dia. Kerana tak mungkin Muhammad bisa mengucapkan kalimat seindah ini. Ini pasti ucapan yang menciptakan alam semesta. Kalau begitu, antarlah aku untuk bertemu dengan Muhammad SAW. Oh, Habab pun melompat langsung. Kalau gitu, aku yang bawa kau, kata Habab. Nah, Habab bawa lah tu, bawa Umar menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Di situlah ikrar. Umar ikrar di depan Nabi. Ya. Kata Nabi bilang, semoga Allah beri keberkahan kepadamu dan memberi keberkahan kepada agama Islam. Karena setelah umat Islam semakin berkembang. Karena yang tadi dakwanya sembunyi-sembunyi langsung berubah jadi terang-terangan. Umar lo yang mulai. Umar datang ke rumah Abu Jahal, digedor rumah, tuh. Buka pintu. Ada apa Umar? Aku sudah Islam. Ngomong terus terus. Pemuka Quraisy satu-satu digedor rumah itu. Buka lagi pintu lagi. Walid bin Mughirah, aku sudah Islam. Terkejut semua, tak bisa ngomong apa-apa. Mau mukul tak apa ni? Kalau Habab tu habislah, disiksa betul ke Umar tak apa ni? Ya, Umar itu saya katakan orangnya, masya Allah, besar tinggi, garang, jago lagi kelahi kan. Itu sekilas tentang Habab itu ya, tentang Habab. Nah, saya sambungkan lagi hadis ni. Aku mengadu kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan beliau sedang berselimut dengan selendang burdahnya fi zillil Ka'bah, di bawah naungan Ka'bah. Berarti Nabi duduk persis ya di sisi Ka'bah. Nah, wa qad lakaina minal musyrikina syiddah. Dia bilang sama Nabi, ya Rasulullah, kami ini telah mendapatkan siksaan yang keras dari orang musyrik ini, orang kafir Quraisy. Dengan Nabi. Nah, kemudian ala tad'ullah, kenapa tak berdoa saja kepada Allah biar dia hancur? Itulah dia. Jadi Habab ni ngajar Nabi, aku tak mampu siksa ini berat ya Rasulullah, doakan dia tu biar dia tahu diri, biar dia sadar. Gitu maksudnya. Nah, apa kata Nabi? Faqa'ada, Nabi pun dengar gitu, duduk Nabi. Tadi berdiri, dengar perkataan Habab, langsung Nabi duduk. Wa muhmarun wajhuhu, wajah Nabi agak kemerah-merahan, tak senang dia dengar ucapan Habab tersebut. Wa qala, sambil Nabi berkata, apa kata Nabi? Kana rajulu fi man kana qablakum, orang-orang dulu sebelum kalian yang beriman kepada Allah, yuhfaru lahu fil ardi, digalikan lubang, ditanam badannya, kepalanya keluar. Ditanam badannya, kepalanya keluar dari tanah. Kemudian wa yaj'alu fihi, dan dia ditanamkan di dalam tanah tersebut, fayuja'u biminsyar, maka didatangkan gergaji, kata Rasulullah. Udah badan ditanam, kepalanya keluar, diletakkan gergaji di atas kepalanya, kata Nabi. Fayudha'u fawqa ra'si wa yashaqqu bithnain, letakkan kepalanya dan digergaji, kepalanya bagi dua, kata Nabi. Nabi sampai jelaskan begitu. Kepalanya terbelah menjadi dua, kata Rasulullah. Faman yusaddu dzalika an dinihi, yang demikian itu tak merubah agamanya dan masih tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yumshatu bi amshatil hadid, ada lagi didatangkan sikat, sebuah sikat dari besi. Tahu sikat besi? Nah, sisir bisa juga sisir atau sikat dari besi. Maduna lahmi min azmil wa asab, dan juga disikat tubuhnya sehingga lepas daging dari tulangnya. Wa ma yusaddu dzalika an dinih, dan dia tak berubah dari agamanya, kata Rasulullah.
Nabi jelaskan begitu dengan para sahabat. Wallahi, demi Allah kata Nabi, latamanna hadzal amru hatta yasira rakibu min San'a ila al-Hadramaut la yakhafu illa Allah. Demi Allah kata Nabi, agama ini akan menang, akan berjaya kata Rasulullah, sampai nanti kau melihat orang berkendaraan berjalan dari San'a sampai ke Hadramaut aman. Orang itu tak ada takut kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam akan menang. Ini berarti pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal wadhibu ala ghanamih, demikian juga tak ada lagi khawatir tentang kambing-kambingnya yang akan diterkam oleh serigala. Walakinnakum tasta'jilun, akan tetapi kalian terburu-buru, kalian tak sabar kata Nabi Muhammad SAW. Itulah nasihat Nabi kepada Khabbab, yang Khabbab mendapat intimidasi, kekerasan, siksaan dari kafir Quraisy. Jadi omongan Nabi ini pertama apa? Suruh bersabar terhadap agama. Iman tu paling mahal. Iman tu paling mahal, maka jangan permainkan iman. Kau dapat betulkan iman. Dan sekarang bulan Ramadan ini kita betulkan iman sebenarnya. Dan yang dipanggil siapa? Orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, hai orang beriman, wajib puasa. Kenapa? Untuk betulkan iman. Dan yang dipanggil orang yang beriman. Makanya sabarlah puasa ni. Ya, bersabar kita dari mulai terbit fajar sampai terbenam. Apakah nanti malam tak perlu sabar lagi? Tetaplah, mudah-mudahan ini punya pengaruh, ada sifat sabar. Karena agama dulu berat, bukan hanya puasa memperjuangkan Islam. Kalau dengar cerita Khabbab ni sedih kita kan, luar biasa. Tapi Khabbab akhirnya berjaya. Islam menyebar, Umar jadi khalifah, dia diangkat sebagai gubernur di Kufah. Berjaya, luar biasa. Dia bilang, aku menangis, kenapa? Dulu aku susah, sekarang harta melimpah. Sahabat-sahabat aku meninggal tidak membawa satu dinar pun, sedangkan aku diberi Allah harta. Dia bilang apa? Alhamdulillah, aku dapat petunjuk dari Allah. Ini harta di rumahku, rumah tetap terbuka, dan hartaku tak pernah aku tutup walaupun dengan sehelai benang. Artinya hartanya nampak. Dan aku umumkan di muka rumah, siapa yang mau silakan ambil, gratis. Jadi orang kaya hartanya di rumah banyak, dia buat pengumuman di depan, siapa yang kepingin sesuatu yang aku miliki silakan ambil. Ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kaya macam ini sekarang, bukan lagi anak licin rumah. Jadi sahabat kaya, dia punya hati macam itu, ya. Dia kaya, dia punya hati macam itu, masya Allah. Yang miskin tak goyang, yang kaya pun macam itu. Luar biasa, dia berbagi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas penderitaan tu biasanya awal. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri, setiap kesulitan pasti datang. Itu maaf diulang 2 kali tu sama ayat sama Allah tu. Setiap kesulitan pasti datang kemudahan. Sesungguhnya setiap kesulitan pasti datang 2 kali diulang. Makanya kita khataman disuruh baca surah itu. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kau diamalkan istiqamah, insyaallah sulit awal, akhirnya mudah. Ya, ibadah mudah, semudah, bahkan boleh jadi rezeki pun dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya. Jadi saya dapat pelajaran juga dulu, ya, dari guru kita Surabaya. Orang melihat beliau tu, masya Allah, ya kan, hidupnya mulai makmur lah, ya kan, melihat keadaannya, tempat kita zikir di sana itu luar biasa. Dia bilang apa? Orang ini lihatnya waktu Idul Fitri, dia tak pernah mandang kita puasa, kata dia. Faham tak tu? Masa puasa tu masa sulit, Idul Fitri itu masa memetik. Biasanya orang berjalan di jalan Allah ni awal-awalnya sulit, akhirnya baru dapat hasil. Begitulah hidup ini. Ya, makanya Ramadan ini masa sulit. Mudah-mudahan bahagia nanti Idul Fitri.
kan gitu. Ya, jadi bersabar Ramadan insya-Allah. Yang kedua, yang kedua apa? Di sini menunjukkan bahwasanya ya, ini mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi Muhammad, Nabi bisa memandang yang akan datang. Bayangkan kalau tak kuat iman sahabat, bisa-bisa lemah juga dengan Nabi. Ya Rasulullah, gimana nih? Kami disiksa nih. Bukan sehari dua hari, berbulan-bulan bahkan bertahun. Benar tak ini? Saya yakin bapak ibu kok hidup di masa Nabi waktu itu goyang juga macam sahabat. Ini kan? Apa masa apa tuh? Masa yang 2 tahun. Masa apa? Bukan, gencatan politik itu apa? Dengan orang kafir Quraisy tidak boleh ada perdagangan, silaturahmi putus 2 tahun. Makan 1 hari dapat sekali udah alhamdulillah. Kadang 2 hari sekali baru makan sahabat. Embargo. Nabi Muhammad diembargo sama orang kafir Quraisy. Tidak ada perdagangan, silaturahim, putus perkawinan. Nah begitu tuh. Yang udah kawin suruh cerai sama orang muslim. 2 tahun. Makan sehari kau dapatkan itu udah alhamdulillah. Kadang 2 hari kau dapat makan. Bisa bertahan. Saya bilang membayangkan kalau kita berada pada masa itu goyang juga gitu. Sama macam Habab ini. Makan lebih parah dari Habab kali. Maka saya katakan ini sahabatnya orang pilihan. Ditimpa batu yang panas, diletakkan besi panas, tak goyah. Cuma dia dapat nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Ini Islam akan berjaya. Mereka percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Ditunggu masa itu, ternyata benar. Masa itu datang, masa kejayaan itu. Ini berarti pandangan Nabi ke depan tentang Islam itu namanya mukjizat. Mukjizat itu gitu. Nabi bisa lihatkan tentang bagaimana termasuk ahli surga begini, akhir zaman begini, itu termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian yang ketiga di sini kita dapat pelajaran bahwasanya Nabi menyebut kalau Islam sudah berjaya, Jazirah Arab itu semuanya dulu tak aman, tak ada aman. Orang berjalan musafir kena rampok. Bukannya gampang pedagang-pedagang itu. Mau pasukannya ada, pengamannya ada, senjata lengkap, bawa dagangan. Itu pun sulit dikatakan aman. Nah, alhamdulillah Nabi balik janji nanti kalau Islam sudah menang, orang akan bisa berjalan dari San'a sampai Hadramut. Karena sana kan jalur perdagangan. Ya, dan dari San'a bisa nyebrang ke Afrika, dekat sekali. Itulah teluk apa namanya? Timur Tengah ni, yang perangan dulu apa? Teluk Laut Merah tu kan? Itu dari San'a nyebrang langsung ke Afrika. Jadi jalurnya dekat banyak sekali. Kata Nabi bilang, San'a dengan Hadramut, waktu itu orang semua aman berjalan. Dia tidak ada takut kecuali hanya kepada Allah. Berarti menunjukkan iman orang Yaman bagus. Ya, iman orang Yaman itu bagus. Jadi Nabi bercerita tentang 2, Syam dengan Yaman. Akhir zaman Syam dengan Yaman yang bawa fitnah luar biasa. Sekarang Syam sudah alhamdulillah kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tinggal Yaman. Yaman kalau aman nanti selesai sudah. Tapi sebelumnya Yaman luar biasa. Ulama-ulama dari Yaman itu yang datang untuk Indonesia banyak para wali. Ya, wali-wali Allah yang datang ke Nusantara ini membawa agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia bawa kitab? Tidak. Apakah dia bawa senjata? Tidak. Dia hanya bawa badan dengan iman. Ilmunya sudah ada di dadanya. Kenapa? Yang datang para wali, ilmunya langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bersyukurlah kepada Allah bahwasanya ya, Islam di Indonesia ini penyebarannya cepat. Bahkan luar biasa. Kok kita lihat data sampai 85% Islam di Indonesia ini kan luar biasa. Ya. Yang sulit cuma daerah Bali je lah. Daerah Bali yang juga agak sulit itu. Tapi Islam pun sana alhamdulillah. Walaupun minoritas tapi Islamnya kuat. Saya punya kawan di Bali, dia bilang sampai ada sebuah kampung, sebuah negeri tempat di Bali itu nama jalan nama sahabat. Jalan Abu Bakar As-Siddiq,
Jalan Umar bin Khattab. Pontianak mana zaman itu? Tak ada. Pontianak tak ada nama jalan nama sahabat Nabi. Ya, semuanya nama pahlawan Indonesia. Sana nak jalan Abu Bakar As-Siddiq, ada jalan. Jalan Utsman bin Affan. Ya. Baik, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan iman kita yang terbaik Ramadan ini. Jadi sabar tu kunci, insya-Allah. Iman kita diuji, kesabaran kita diuji. Orang yang sabar, apa dapatnya? Innallaha ma'as. Bisa dekat dengan Allah SWT. Cuman kategori kita bilang sabar tu tak mudah diucapkan. Betulkan iman dulu. Kalau ada iman, insya-Allah bisa sabar. Apalagi Ramadan ni, kalau tak sabar susah juga. Lihat muka-muka orang tu, wajah tu cemberut dia, ngomong sikit naik temperamen, kan, nak marah ya. Apa isteri di rumah tu cepat kan naik spanding. Kau salah anak, salah belanja, udah mulai naik tinggi sabar. Ya kan? Kalau kita tak sabar susah juga. Suami gitu kan, dari kantor, dari pasar balik ke rumah merah wajah, marah juga ada. Makanya dikatakan Ramadan bulan sabar. Sini adalah ujian luar biasa ni, pengendalian diri Ramadan ni. Kalau berhasil, insya-Allah la'allakum tattaqun. Kau akan jadi orang bertakwa, kata Allah SWT. Ya, segera cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad